Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Yusuf dengan NIM 121406043 dari kelas Sumas 6A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori contingency accommodation. Teori contingency accommodation ini merupakan salah satu teori yang ada di dalam public relations. Adapun teori ini merupakan pelengkap dari teori excellence. Nah, salah satu penggagas dari teori ini adalah Glenn T. Cameron. Teori contingency accommodation ini secara umum menjelaskan tentang hubungan organisasi dan publiknya, bahwa hubungan organisasi dan publiknya itu tidak dapat benar-benar mencapai posisi two-way simetris atau simetris dua arah atau mendapatkan win-win solution seperti yang ditawarkan di dalam teori excellence. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori contingency accommodation ini merupakan teori yang realistis karena win-win solutions yang ditawarkan di dalam two-way simetris itu tidak selamanya menjadi kesepakatan yang ideal bagi ataupun di dalam sebuah organisasi. Mengapa? Hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang membuat model simetris ini sulit untuk diterapkan di dalam praktiknya atau di secara realitas. Misalnya beberapa hal yang berkaitan dengan aturan hukum, sehingga tidak memungkinkan bagi seorang praktisi public relations untuk memberitahukan hal tersebut kepada publik. Nah, timbul pertanyaan, apa sih perbedaan dari teori contingency accommodation dan teori excellence itu? Nah, perbedaan kedua teori ini sebenarnya sangat tipis teman-teman, mengingat teori contingency accommodation ini merupakan teori pelengkap dari teori excellence. Nah, perbedaan itu terletak pada pemaknaan apakah two-way simetris ini masih dapat diterapkan atau tidak. Karena teori contingency accommodation dalam pembahasannya lebih menekankan pada batasan-batasan tentang organisasi saat menjalin hubungan dengan publiknya, serta menganggap model posisi simetris atau two-way simetris ini sulit diterapkan karena pada kenyataan hubungan publik terjadi dalam kondisi praktisi humas memilih antara akan bersifat akomodasi atau bersifat advokasi. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan, apa sih akomodasi dan advokasi itu? Sebagai jawabannya, akomodasi itu dapat diartikan sebagai penyesuaian diri. Jadi seorang praktisi PR itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan, terhadap publik, ataupun terhadap khalayak. Hal ini mencakup kemampuan untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Adapun kegiatan dari akomodasi ini seperti collaboration, negosiasi, hingga sampai melakukan restitution atau melakukan ganti rugi terhadap publik. Yang kedua yakni advokasi. Advokasi dapat diartikan sebagai upaya dari seorang praktisi PR untuk memberikan dukungan dan pembelaan terhadap kebijakan organisasi, sehingga seorang PR layaknya penasihat hukum untuk membela kliennya. Adapun kegiatan, salah satu contoh dari kegiatan advokasi ini seperti membawa masalah tersebut ke ranah hukum seperti di pengadilan. Cukup sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.